Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BK. Jumpa lagi dengan Ibu Aminah Agustiorini dalam layanan bimbingan dan konseling. Tema layanan kita pada hari ini adalah motivasi berprestasi. Yuk kita simak baik-baik apa yang dimaksud dengan motivasi berprestasi sahabat BK. Oh iya, tujuan dari layanan ini adalah supaya peserta didik dapat memahami mengenai pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Di sini seperti biasa pasti ada ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking kita pada hari ini adalah tebak kata. Ayo, kira-kira sahabat BK bisa nggak ya menebak kata-kata yang Bu Aminah berikan? Untuk kata yang pertama adalah ada huruf A, O, dan A. Cluenya adalah aku adalah hewan. Untuk yang nomor kedua adalah BNDRS. Cluenya adalah aku nama negara di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah PNI. Aku digunakan untuk memasak. Dan yang keempat adalah BNA. Aku adalah mainan anak perempuan. Kira-kira apa ya sahabat BK? Ayo ditebak. Oke, setelah kita tadi main ice breaking dan kalian harus menebak apa itu tadi kata-katanya. eh, Sekarang dilanjut dengan kita membahas mengenai pengertian motivasi. Coba dilihat baik-baik sahabat BK. Motivasi di sini adalah suatu dorongan yang ada di dalam dan di luar diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Itu adalah pengertian motivasi. Jadi motivasi itu adalah sebagai suatu penyemangat, ya, penyemangat kalian untuk melangkah maju atau untuk meraih tujuan yang ingin kalian capai. Itu pengertian motivasi. Sekarang kita lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan yang bersumber dari luar diri seseorang, ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kita lanjut ya sahabat BK. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama adalah faktor individual. Faktor individual itu adalah faktor di dalam diri kalian sendiri ya anak-anakku ya, itu namanya faktor individual ya. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada tiga, yaitu keluarga, sosial, dan akademik. Keluarga itu maksudnya hubungan kalian dengan orang tua kalian, dengan keluarga yang dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, itu namanya keluarga. Yang sosial itu lebih luas lagi, yang menjangkau pertemanan, yaitu hubungan kalian dengan orang lain ya, atau dengan teman-teman kalian. Kalau yang akademik itu sekolah ya, yang berhubungan dengan sekolah, itu yang dimaksud dengan faktor lingkungan. Jadi ada tiga. Oke, kita lanjutkan lagi sahabat BK. Oke, di sini akan dibahas mengenai tanda-tanda orang yang mempunyai dorongan kesuksesan tinggi. Yang pertama adalah lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri.
ya. Yang kedua itu adalah sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil dari perjuangan. Betul sekali, kalau mau sukses berarti kita harus berjuang. Ingat yang Bu Aminah sering bilang ke kalian, hidup itu tidak instan. Nah, ini bukan mie instan. Hidup itu penuh perjuangan. Kalau kita mau meraih sesuatu, kita harus berjuang dahulu. Yang ketiga adalah kegagalan bukan berarti sial. Bukan, kalau gagal bisa dicoba lagi ya. Tetapi karena volume usahanya masih kurang. Kalau gitu usaha lagi dan usaha terus sampai benar-benar berhasil, benar-benar bisa. Yang keempat itu adalah mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Rata-rata itu orang yang sukses itu pikirannya maju, ya. Mereka itu lebih cenderung kreatif, betul. Terus lebih gigih karena berusaha, terus energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, ya iyalah, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima itu adalah suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Oke. Yang keenam itu adalah selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Jadi misalkan kalau yang evaluasi gini contohnya ya. Misalkan kita belajar bahasa Indonesia. Lalu kita tiba-tiba mendapatkan hasil, oh hasilnya cuma dapat 7,5. Lalu kita evaluasi, kenapa ya saya bisa dapat 7,5? Akhirnya saya belajar lagi gitu sampai saya bisa meraih, kira-kira saya bisa meraih nilai 8. Begitu ya. Jadi dievaluasi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, cara menumbuhkan motivasi berprestasi yang pertama adalah tetapkan tujuan, goal setting. Jadi kamu harus memiliki tujuan. Contoh tujuan terdekatnya saja deh. Nilai saya di semester ini harus mencapai KKM. Yaitu kan tujuan kamu ya. Lalu buatlah target yang masuk akal. Kira-kira target kamu tuh apa? Ya. Terus yang ketiga adalah belajar menggunakan bahasa prestasi. Ini lebih kayak motivasi sih. Maksudnya kamu nonton deh video-video motivasi, atau kamu coba mencari di Google mengenai motivasi berprestasi itu apa gitu ya nak ya. Terus yang berikutnya adalah belajar sendiri dan cermat menganalisis diri. Terus perkaya motivasi. Betul, banyak-banyaklah untuk mencari tadi, seperti yang tadi belajar menggunakan bahasa prestasi ya. Banyak-banyaklah kamu menonton acara-acara yang tentang motivasi gitu ya. Jadi supaya kamu bisa memperkaya diri dan kamu bisa termotivasi terus. Oke, itu saja sahabat BK dari Ibu Aminah. Terima kasih sahabat BK, sampai berjumpa lagi minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan serta di rumah saja ya. Salam bimbingan dan konseling untuk kita semuanya sahabat BK. Sampai berjumpa lagi minggu depan, tentunya dengan materi-materi BK yang lebih mantap lagi. Terima kasih. Terima kasih.